Dipersilakan untuk duduk kembali. Tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang terlewatkan. Kita harus tahu di mana posisi mereka. Mereka makan apa kita harus tahu. Karena kita pemimpin. Nah, terima kasih kembali untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita akan menemukan kekurangan-kekurangan di tempat ini. Tapi janganlah melihat kekurangan, tapi carilah kelebihan yang terjadi. Saudara akan pulang dengan harapan berbeda dengan waktu saudara datang. Karena ada dua materi yang akan disampaikan kepada saudara, wawasan saudara tentang kota religius dan kota Depok dalam nuansa Kristen dari 300 tahun yang lalu. Terima kasih atas kecepatan yang diberikan kepada saya kembalikan kepada MC. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam sehat untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Pendeta Roland sebagai Ketua API Kota Depok, lalu juga tuan rumah Bapak Pendeta Yongki. Yang mana? Oh iya, terima kasih nih atas tempatnya. Terus juga ada Ketua PGPI Kota Depok, Pendeta Joni. Terima kasih Pak Pendeta. Kepala Dimas Kristen yang tadi hadir ya, Pak Butong. Terus juga Ketua Panitia Pendeta Yohanes. Terima kasih Bang. Terus juga ada Kepala Kesbang Polit Bang Abdurrahman, serta para pendeta, gembala sidang, dan para tamu undangan yang hadir pada saat ini. Banyak jin di tempat angker. Mohon izin buka masker. Ya, kata pepatah, tak kenal maka tak saya. Saya perkenalkan diri. Mana CV saya, langsung ke CV saya ya. Tadi udah dikenalkan sama pembawa acara. Nah, ini ya. Jadi nama saya Imam Budi Hartono. Bapak saya orang Jawa. Ada orang Jawa nggak sini? Ada Pak. Oh, ada ya. Bapak saya orang Kebumen nih, jadi ke Depok tiba-tiba jadi wakil wali kota. Kaget juga gitu ya. Ibu saya orang Betawi, lama di Setiabudi di Jenderal Sudirman ya kalau yang tahu. SD SMP saya SMA di sana, SMA Negeri 3 Jakarta. Satu alma mater sama istrinya HTA. Sama Bang Hendrik. Nah, satu SMA istrinya sama saya. Kuliah di UI, Fakultas Teknik Gas Petrokimia, maka jadi tukang insinyur. Pengennya sih, gitu kan, pengennya kerjanya di Pertamina, gitu ya, atau di perminyakan. Ternyata ditakdirkan Tuhan, jadi politikus. Jadi wakil wali kota sekarang. Jadi tahun 99 sampai 2009 saya anggota DPRD Kota Depok 2 periode 1994, 2009. Setelah itu dicalonkan lagi oleh PKS ke Provinsi Jawa Barat. Jadilah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Sampai 3 periode. Periode ketiga ya setelah 2019 pemilu saya terpilih. Baru 1 tahun menjabat diminta
Pak Kiai Muhammad Idris untuk mendampingi beliau. Akhirnya jadi wakil wali kota. Ya Bapak Ibu sekalian, seperti yang dilihat di sini, saya punya buku, sebenarnya buku saya lagi habis aja ya. Pengen ngasih hadiah gitu, bahwa bapak saya itu orang Jawa, orang Kebumen, hanya seorang supir taksi. Jadi saya ingin sampaikan di pesan di buku ini kepada orang-orang Depok, kepada Bapak Ibu sekalian, semua yang ada di sini, didik anak-anak jangan melihat latar belakang ekonomi kita terutama, karena ternyata Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak melihat latar belakang seseorang ingin dijadikan apa kemudian hari. Amin. Itu ternyata memang berkat didikan, cinta kasih dari orang tua, jadilah sosok saya ini seperti sekarang. Ya nggak pernah kepikir ya pengen jadi tukang insinyur, udah jadi insinyur, bukan kerja di perusahaan minyak, tapi kerjanya di bidang politik. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian perjalanan hidup saya sudah berkeluarga, istri saya 5 anaknya. Anaknya 5. Ya Bapak Duta ya. Anaknya 5, cucunya 2. Sebaiknya cucu itu anak saya tuh. Nah itu keluarga saya tuh cucunya yang dipegang ya, sama mantu saya. Masih ada 3. Selamat siang Bang Roland. Ya, Saat ini siang. di DPC HAPI ya. Iya, di Sapi Kota Depok. Saat ini ngadain seminar dengan tema mewujudkan toleransi Toleransi dan kerukunan agama. rukun agama. Kenapa mengambil tema mewujudkan toleransi? Apakah selama ini tidak toleran? Saya memandangnya dan melihat situasi Kota Depok sebenarnya dalam kondisi yang baik ya. Dan kondisi yang baik, tidak ada hal-hal yang mencerminkan tentang intoleransi sebenarnya. Tetapi dengan situasi dan isu-isu yang berkembang itu akhirnya saya menghadirkan seminar ini ya untuk menjawab kebenaran yang sesungguhnya, realita yang sesungguhnya, sehingga hal-hal yang menurut saya yang kurang pas dapat menjadi pencerahan dan edukasi masyarakat Kota Depok, khususnya kaum Kristiani Kota Depok. Seperti itu. Temuan-temuan apa yang didapat? Temuan tentang apa maksudnya? Yang intoleran tadi mungkin Kalau saya melihat ya, sesuatu yang terjadi di Kota Depok ini semua berjalan baik ya. Saya tidak menemukan hal-hal yang berprinsip ya untuk adanya satu perpecahan, adanya satu gejolak keributan antar agama. Saya tidak menemukan sebenarnya. Tapi kalau memang ada statement dari pribadi, saya pikir itu hanya mewakili pribadinya saja. Tapi secara kelengkapan institusi yang ada di Kota Depok, saya lihat ini bagus dan baik. Apalagi dari API kita bekerjasama dengan pemerintah Kota Depok, yaitu Bapak Imam Budi, yang juga banyak memberikan pencerahan kepada umat Kristiani bahwa sesungguhnya yang seperti itulah yang terjadi gitu. Dan kami melihat itu yang benar. Program dari API sendiri Pak. Ya. Untuk program dari API sendiri tentang Asosiasi Pendeta Indonesia itu bagaimana Pak? Ya. Ya, salah satu program dari API Depok adalah kami bermitra dengan pemerintah. Jadi sesuatu yang seringkali menjadi hal-hal yang tidak sampai kepada gereja, kepada para pendeta, dan kami menjembataninya sehingga sinergi antara pemerintah dengan gereja, umat Kristiani dan para pendeta itu bisa berjalan secara baik. Dan visi misinya daripada API ya salah satunya adalah menjembatani hubungan antara pemerintah dengan gereja dan para pendeta, dan juga secara intern kami di dalam kami mengadakan satu unity kebersamaan. Salah satunya adalah kami adakan ibadah para pendeta 1 bulan sekali. Para pendeta yang hadir, yang datang, kebanyakan gembala-gembala sidang, kami di situ beribadah, bersama-sama bergandengan tangan berdoa
salah satunya kita berdoa untuk pemerintah kita agar diberkati dan seterusnya. Dan bagi kami yang di dalam sebagai kaum Kristiani, kami saling membantu, saling mengingatkan dan saling memberikan informasi yang sebenar-benarnya, tanpa informasi yang sekarang ini banyak berkembang yang tidak pas, ya. Dan kami juga mengadakan seminar-seminar seperti ini untuk juga mengedukasi para hamba Tuhan, para pendeta bahwa sebenarnya seperti ini, ya. Bulan April yang lalu kami bicara tentang kepemimpinan, ya, bicara tentang kesehatian gitu ya. Dan sekarang ini kami bicara tentang toleransi dan kerukunan agama. Dan sebentar di sesi kedua kami akan bicara tentang sejarah tentang kota Depok. Depok ini punya sejarah dan saya adalah salah satu kaum Depok, marga saya Samuel. Jadi saya ini kaum Depok asli, Depok yang 322 tahun yang sudah ada di ini. Jadi kami menghadirkan melalui lembaga YLCC Depok dan memang saya adalah salah satu staf daripada YLCC Depok juga. Ya, terkait itu kan ada program pemerintah kemarin janji kampanye daripada Pak Wali dan Pak Wali Kota tentang dana penyuluh berjalan dengan baik atau bagaimana Pak? Iya, dana penyuluh yang sekarang ini ya kami sudah bicara dengan Pak Imam juga dan yang lain sudah berjalan baik dan puji Tuhan, bahkan sekarang dana penyuluh itu ditambah kuotanya sehingga tahun depan ya untuk hamba-hamba Tuhan ya itu bisa lebih banyak lagi yang dapat disalurkan dana penyuluh itu ya. Jadi satu lagi Pak, kan pendeta dan pekerja di Kota Depok ini kan banyak Pak. Ya. Apakah memang terdaftar di API saja atau memang di keseluruhan Aras ya, ada Aras ya. Ya, saya melihat di Aras juga mereka punya hak yang sama ya untuk bisa menerima daripada berkat itu ya, dan tapi saya bicara dengan kapasitas API saja bahwa kami pun juga diberikan kesempatan untuk menyalurkan bantuan itu kepada para pendeta dan kami memberikan satu gereja satu orang ya. Jadi kami tidak memberikan satu gereja 5 orang, tidak. Kami harus merata dulu yang sesuai dengan Pak Imam tadi katakan kalau bisa ada di semua kecamatan yang ada hamba Tuhannya kami akan lakukan pemerataan seperti itu. Jadi untuk sementara ini API sendiri mensortir ya Pak atau menyaringnya Pak? Untuk tahun depan kami akan mensortir karena kepemimpinan saya di API yang baru ini kan baru berjalan tahun ini. Ya, jadi yang kemarin berlaku itu bukan kepengurusan saya. Ya, jadi kepengurusan yang saya ini sekarang saya akan mensortir supaya dana yang diberikan ini tepat pada sasaran kepada orang-orang yang memang tepat untuk menerima itu. Ya, dan tentunya kalau Bapak Tuhan yang memang kapasitasnya sudah punya ekonomi yang baik, saya pikir tidak perlu menerima. Satu lagi Pak, memang itu yang perlu kita tekankan adalah maksud saya tadi dari pemerintah Depok sendiri itu sudah meng-ACC, sudah berjalan dengan baik Pak ya? Sudah berjalan ya, periode kemarin sudah berjalan, tetapi memang kuotanya masih sangat sedikit. Dan saya bicara dengan Pak Imam dan puji Tuhan Pak Imam memberikan tambahan kuota yang cukup baik buat kami dan kami sudah memasukkan nama-nama para pendeta yang berhak menerimanya dan tinggal nanti dari Pak Imam dan rekan-rekan akan memberikan kepada kami kira-kira berapa dan kami akan memberikan yang tepat guna ya, sasarannya harus tepat dan kami juga akan memberikan maaf kepada para pendeta yang memang dalam ekonomi yang sudah layak, yang mapan, kami akan beri kepada gereja-gereja hamba Tuhan yang memang membutuhkan bantuan. Jadi pada intinya intoleran itu tidak ada di Kota Depok. Saya bilang begini bahwa intoleran itu biasanya ya berkembang itu ada ya, tetapi menurut saya secara global tidak ada. Mungkin birokrasi Pak, di dalam birokrasi Pak.
Ya, kalau di dalam birokrasi memang yang kemarin ini sebagian rasakan itu mengenai pendirian gereja. Pendirian gereja itu memang agak waktu itu ya agak sulit, tetapi saya bersyukur Pak Imam sudah menjawab segala apa yang menjadi keluh kesah kami. Dia katakan untuk pembangunan gereja, IMB tidak ada biaya. Tapi saat ini ada pembangunan rumah ibadah di gereja dengan anggaran APBD. Sampaikan satu lagi di dalam berorganisasi itu memang pernah sudah saya sampaikan di kegiatan yang dipimpin atau dikelola Pak Pendeta Roland. Berorganisasi itu yang perlu adalah super team, bukan superman, karena superman akan melahirkan keangkuhan, tapi jadilah super team. Akhirnya saya mengucapkan dan menyampaikan selamat atas terselenggaranya kegiatan seminar ini, dan saya percaya oleh pertolongan Tuhan kita yang Maha Kuasa, kegiatan ini akan berjalan dengan lancar dan ke arah yang lebih baik tentunya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.